Pada kesempatan ini kita akan membuat layout sebuah peta dan mengekspornya ke dalam bentuk JPEG dan PDF. Nah, sebelum kita membuat layout peta, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu komponen-komponen dari sebuah peta. Komponen-komponen dari sebuah peta, yang pertama itu ada judul peta, kemudian arah mata angin atau petunjuk arah, kemudian ada skala peta, yaitu baik skala angka maupun skala batang. Kemudian ada simbol titik, garis, area, dan warna. Kemudian ada legenda, yaitu keterangan ataupun kunci dalam membaca sebuar peta. Kemudian ada garis astronomis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Kemudian garis tepi peta, sumber peta, dan insert peta atau orientasi sebuah peta. Sebagai contoh, di sini ada sebuah peta yang sudah di layoutkan dan diekspor ke dalam bentuk PDF. Nah, di sini kita melihat pada peta ada yang namanya judul peta, kemudian ada arah mata angin, kemudian ada skala angka, itu skala dengan skala 1:250, kemudian skala batang, kemudian di sini ada legenda, keterangan-keterangan dari ataupun informasi dari peta. Kemudian di sini ada insert peta yang merupakan orientasi dari sebuah peta yang kita petakan. Kemudian sumber peta. Nah, di sini juga ada garis tepi sebuah peta, dan untuk yang di tengah ini adalah muka peta yang berisikan informasi-informasi ataupun keterangan-keterangan yang ada dalam peta. Nah, sebelum kita membuat layout peta, perlu kita ketahui bahwasanya pada lembar kerja ARMAP ada dua lembar kerja. Yang pertama adalah lembar kerja data view dan lembar kerja layout view. Untuk data view, ini berfungsi untuk mengelola ataupun tempat untuk mengedit fitur-fitur, baik itu fitur polyline, polygon, maupun fitur point. Dan untuk layout view merupakan lembar kerja untuk mengelola ataupun mengatur layout peta. Nah, tampak pada layout peta yang sudah jadi, pertama kita akan coba membuat garis tepi peta. Nah, untuk membuat garis tepi peta, pertama kita harus membuat sebuah garis bantu pada roll, itu pada garis. Di sini itu grid itu dapat dilakukan dengan cara mengklik kiri pada garis, maka grid pada roll atau pada garis akan muncul. Nah, untuk garis tepi peta kita akan membuat dengan jarak 1 cm. Nah, di sini ada 1 cm, kemudian 1 cm, Oke. Untuk Bapak dan Ibu ini jangan salah, gambar kotak yang saya pilih dan klik ini merupakan data frame. Dan untuk membuat garis tepinya itu kita ambil di customize toolbar, kemudian pilih toolbar draw. Sekali lagi pilih toolbar draw, maka pada toolbar akan muncul toolbar draw. Nah, untuk membuat garis tepinya kita gunakan menggunakan rectangle. Arahkan kursor pada garis bantu yang telah kita buat.
Kemudian kita akan menghilangkan warna pada kotak. Klik kanan, pilih properties. Untuk fill colornya itu kita hilangkan. Outline color kita pilih berwarna hitam. Pilih dan oke. Nah, ini kita setting untuk ke lapisan yang paling bawah. Oke, di sini kita sudah membuat garis tepinya. Selanjutnya kita akan membuat dua kolom lagi, yaitu dua kotak lagi, itu kotak untuk frame dan kotak untuk keterangan-keterangan seperti judul peta, legenda, dan insert peta. Ya, di sini kita akan buat jaraknya sebesar 0,5 cm. Kita buat jarak 0,5 cm. Oke, selanjutnya kita buat rectangle baru. Oh ya, sebelumnya sini karena ada dua kotak, jadi kita butuh garis bantu kedua. Ini untuk ukuran dari kotaknya itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini pilih, kemudian shift. Ini untuk mengseleksi kedua kotak. Kemudian properties, kita pilih order untuk diarahkan ke lapisan paling bawah. Selanjutnya ini kita setting dulu untuk muka petanya. Untuk muka peta kita setting yaitu pada frame. Kita akan buat jarak frame dengan kotak itu 0,5 cm. Oke, sini kita sudah buat garis tepinya, kemudian kotak untuk frame dan kotak untuk informasi judul peta, legenda, dan insert peta. Ini kita hilangkan dulu gridnya, grids kita hilangkan dulu. Klik kanan pada rule, clear all grids. Maka sudah tampak. Oh ya, di sini kita geser sedikit lagi ini.
Ya, saya lupa. Sebelumnya, sebelum kita melakukan penyetingan garis tepi dan kotak pada lembar kerja pada data layout view, kita dulu pertama harus melakukan konfigurasi pada pack and print setup. Di sini tadi saya lupa menjelaskan bahwasanya untuk pengaturan kertas pada lembar kerja layout view, di sini kita bisa menggunakan dua pilihan, itu menggunakan pengaturan kertas dari printer, kemudian menggunakan ukuran kertas yang disediakan oleh RWeb sendiri. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk jenis printer. Masing-masing jenis printer ini memiliki ukuran kertas yang berbeda-beda. Nah, seperti pada Epson L360, ini untuk ukuran kertasnya hanya ada dua, dan untuk Canon sendiri IP2 1700 ada beberapa jenis ukuran kertas yang bisa digunakan. Nah, untuk menggunakan ukuran kertas, kita dapat mengaktifkan atau mencentang kotak pada Use Printer Paper Setting. Artinya di sini kita menggunakan ukuran kertas yang disediakan oleh printer. Namun, jika kita ingin menggunakan ukuran kertas yang telah disediakan oleh RMap, kita dapat menonaktifkan ataupun menghilangkan centang pada Use Printer Paper Setting. Artinya kita tidak menggunakan ukuran kertas yang disediakan oleh printer, namun kita menggunakan ukuran kertas yang disediakan oleh RMap. Nah, di sini kita coba kita akan coba untuk standarnya itu A4, kemudian untuk orientasinya kita gunakan landscape. Ini kita nonaktifkan aja dulu. Maka kita perhatikan bahwasanya lebar kertas ini itu 29 cm lebih, dan untuk panjangnya ke bawah itu ada sekitar 20 cm lebih. Nah, ketika kita ingin mengubahnya ke ukuran kertas A3, kita tinggal mengubah standar size-nya menjadi ukuran A3. Oke, di sini kita gunakan standar size A3 dengan orientasi landscape. Oke. Kemudian kita kembali lagi pada layout petanya. Selanjutnya kita akan membuat garis pembatas untuk judul peta, kemudian untuk arah mata angin dan skala, kemudian garis pembatas untuk legenda, insert peta, dan sumber peta. Tahap pertama kita gunakan garis bantu itu dengan menggunakan guide. Kemudian untuk membuat garis pembatasnya kita gunakan line. Ini line, kemudian double klik. Nah, selanjutnya kita buat
garis pembatasan untuk arah mata angin dan skala peta. Ini untuk legendanya, kemudian untuk insert peta. Jadi ini kita buat nantinya untuk legenda peta, kemudian di sini kita buat untuk insert peta, dan yang di bawah ini kita gunakan untuk membuat sumber peta. Oke, selanjutnya kita akan mengisikan teks pada bagian atas, pada kotak pertama. Oke, di sini kita buat judul kegiatan. Nah, contohnya pada bagian atas kita buat judul kegiatannya, yaitu latihan pemetaan menggunakan latihan pemetaan GIS menggunakan ArcGIS. Oke. Kita buat dulu tutorial GIS menggunakan aplikasi ArcGIS. Ini untuk font dan angelnya ini kita biarkan default, dan untuk ini kita buat rata tengah. Jika sudah, apply, kemudian OK. Nah, untuk menggeser teks ini bisa kita gunakan kursor, dan juga kita bisa menggunakan tombol arah. Nah, untuk mengganti jenis fontnya, di sini kita bisa ganti. Nah, untuk ukuran fontnya bisa kita ganti menjadi 12. Ini contohnya kita buat untuk kegiatan, dan kita buat untuk judul peta. Di sini terlalu banyak ruang yang kosong, jadi akan kita geser ke atas. Oke. Di sini kita sudah buat untuk jenis kegiatan, kemudian judul peta, dan selanjutnya kita buat
arah mata angin, dan skala peta. Untuk membuat arah mata angin, kita masuk pada menu insert, kemudian kita pilih insert node arrow. Di sini ada beberapa pilihan jenis untuk arah mata angin. Sebagai contoh kita pilih pilihan nomor 2. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Kita dapat mengatur ukuran dari arah mata angin. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan membuat skala angka dan skala batang. Nah, untuk membuat skala angka dan skala batang juga sama. Kita masuk ke menu insert, kemudian gunakan skala teks. Nah, kita coba gunakan untuk pilihan yang pertama. Nah, untuk melakukan konfigurasi, klik kanan, properties, ini tadi kita menggunakan pilihan yang pertama. Untuk ukurannya bisa kita ubah menjadi 12, 10. Nah, nanti saya jelaskan hubungan antara data frame dan skala yang ada. Nanti saya akan jelaskan. Sebelumnya kita buat dulu teks tambahan. Ini kita buat skala. Jika sudah, tekan enter. Nah, ini supaya mudah untuk memindahkannya, kita blok, klik kanan, kemudian kita group. Nah, selanjutnya kita buat skala barnya. Kita gunakan pilihan keempat. Di sini ada banyak pilihan, kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kita atur ukurannya. Kemudian untuk melakukan konfigurasi atau pengaturan, klik kanan, kemudian pilih properties. Di sini ada division dan subdivision. Di sini kita bisa atur. Di sini divisionnya akan berubah. Dan kemudian untuk unitnya kita ubah menjadi meter. Ini juga kembali sesuai dengan kebutuhan. Jika dia skalanya itu dia cukup luas, dalam skala wilayah kabupaten kota kita gunakan kilometer, tapi untuk skala penggunaan untuk daerah irigasi kita bisa gunakan meter. Tadi juga saya ingin jelaskan terkait dengan skala, di mana tampak skala yang kita gunakan saat ini yaitu 1:10.296. Dan jika kita perhatikan pada toolbar, di sini ada map scale. Ini berhubungan dengan skala yang telah kita inputkan.
Jika skalanya kita ubah menjadi 10.000, tekan enter, maka pada informasi ataupun keterangan skala angka yang ada akan mengikuti menjadi 1:10.000. Oke. Oke, ini selanjutnya nanti kita akan lanjutkan. Kita akan masukkan dulu beberapa data ke dalam frame. Di sini saya akan coba memasukkan data irigasi, daerah irigasi, yaitu data bangunan irigasi, kemudian saluran irigasi, dan kemudian untuk sawah. Ini kita kerupkan dulu, tekan Ctrl, kemudian seleksi, kita kerupkan, kemudian ini kita rename. Untuk merename-nya pilih grupnya, kemudian tekan F2, daerah irigasi. Jika sudah, tekan enter. Nah, selanjutnya untuk menampilkan daerah irigasi secara keseluruhan, klik kanan, kemudian zoom to layer. Nah, perlu kita ketahui dalam membuat layout peta agar peta yang kita buat itu menarik. Pertama, kita harus menampilkan secara keseluruhan dengan menggunakan zoom to layer, kemudian memperhatikan map scale. Di sini map scale-nya itu 1:9655. Ini kita ubah menjadi 10.000, dimana skala yang kita gunakan itu mendekati angka 10.000, dan kita upayakan untuk skalanya itu bilangan genap, sehingga untuk memudahkan kita untuk melakukan pengukuran. Kita gunakan 10.000. Oke, maka kita perhatikan pada skala angkanya ataupun skala teks juga akan mengikuti menjadi skala 1:10.000. Ini kita lakukan konfigurasi dulu. Untuk bangunan irigasinya, kita perhatikan pada atribut table, untuk jenis bangunan itu berada pada field bangunan, dan untuk nomor bangunannya berada pada field nomor bangunan. Oke, di sini kita klik kanan, kemudian pilih properties. Kita masuk ke simbologi, pilih kategori. Untuk ID-nya kita gunakan bangunan, kemudian add all value. Nah, untuk mengganti simbol setiap jenis bangunan itu dapat dilakukan dengan cara double klik. Ini kemudian kita tinggal memilih simbol-simbol yang ada. Untuk saat ini saya akan membuat simbol sembarang. Di sini juga kita bisa ubah warnanya dan untuk ukuran dari simbolnya. Di sini ada 2 lagi. Selanjutnya kita lakukan pengaturan simbologi pada saluran irigasi. Kita perhatikan dulu atribut tabelnya. Di sini untuk saluran kelas dari saluran berada pada field kelas, yaitu kelas primer, sekunder, dan tersier.
Oke, kita masuk ke kategori. Kemudian untuk value-nya kita gunakan kelas add_value. Kita gunakan untuk saluran primer. Di sini saya buat warna merah dengan ketebalan garis 2. Untuk sekundernya kita pilih berwarna biru. Dan untuk tersier kita gunakan warna pink. Jika sudah, pilih apply dan OK. Selanjutnya untuk sawah kita ubah warnanya. Kita gunakan warna hijau muda. Oke. Sini kita tinggal menambahkan informasi ataupun keterangan dari legenda peta. Kita buat dulu legenda, teks legendanya. Ini kita atur, kita buat ukuran 14. Nah, pada peta di sini ada beberapa informasi, yaitu ibu kota, perairan, batas administrasi, jaringan jalan, dan wilayah studi penelitian. Untuk saat ini kita ada beberapa informasi daerah irigasi, yaitu bangunan irigasi, saluran irigasi, dan sawah irigasi. Nah, untuk menambahkan legenda dari layar yang ada, kita lakukan dengan masuk ke menu insert, kemudian kita pilih legend, itu legenda. Kemudian di sini kita pilih layar yang ingin kita buat legendanya, atau bisa kita gunakan secara keseluruhan, secara langsung. Maka di sini terdapat beberapa legenda hitam yang akan kita munculkan ke dalam layar. Jika sudah, pilih next. Nah, ini kita biarkan next, dan kita biarkan next. Nah, maka di sini akan muncul informasi dari legenda ataupun dari layar yang telah kita masukkan ke dalam data frame. Kita atur terlebih dahulu ukuran legendanya. Nah, selanjutnya di sini perlu kita pisahkan legenda-legenda yang ada, baik itu dia bangunan, kemudian saluran irigasi, dan sawah. Terlebih dahulu kita convert ke grafik dengan cara klik kanan, kemudian convert to grafik, kemudian klik kanan lagi, ungroup. Nah, jika sudah, ini kita hapus keterangan yang tidak perlu, kita hapus, klik kanan, delete. Kemudian di sini saluran irigasi kita hapus dulu. Nah, ini kita pergi bangunan irigasi. Ini saluran. Oke, di sini kita bisa lakukan konfigurasi. Kita ungroup dulu.
Jika sudah, ini kita seleksi dulu, kemudian kita geser. Nah, ini ya, bisa kita lakukan grup. Ini memudahkan kita untuk melakukan penggeseran. Oke, mungkin untuk menambahkan legenda kurang lebih seperti ini. Jika ingin keterangan dari legenda yang ada ini kita ubah, ataupun jenis fontnya ataupun ukuran dari fontnya, bisa kita lakukan. Tapi yang pertama itu harus kita lakukan on group terlebih dahulu. Kemudian ini untuk simbol dan teksnya ini masih menyatu. Ini bisa kita lakukan on group. Kemudian untuk mengatur ukuran dari simbol, kita seleksi simbolnya, kemudian kita ubah menjadi ukuran simbolnya 12. Ini kita undo dulu, kita ungroup. Ya, ini kita undo dulu. Ya, ini kita seleksi secara bersama, kemudian kita undo dulu, kemudian ukuran simbolnya kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian saya juga ingin memberikan cara bagaimana cara untuk merapikan teks ataupun keterangan yang ada agar berada pada posisi yang sama ataupun sejajar. Ini pertama dulu kita lakukan seleksi, kemudian ini kita unselect, kita seleksi dulu, klik shift, kemudian seleksi, kemudian klik kanan, pilih align, kemudian pilih align center. Ini untuk membuat item-item yang kita pilih berada pada tengah, dan dia berada pada rata tengah. Oke. Nah, ini juga kita buat, kita pilih seleksi, klik kanan align, kemudian pilih align center. Ini untuk merapikan tampilan. Oke, ya sudah, ini kita grupkan dulu. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat legendanya. Selanjutnya kita akan menambahkan insert peta. Nah, untuk insert peta sendiri merupakan orientasi, merupakan muka peta ataupun peta yang menunjukkan orientasi dari sebuah daerah yang kita petakan. Nah,
Sebagai contoh, saya akan buat insert data frame. Kemudian untuk data frame-nya kita atur ke bawah, kita sesuaikan ukurannya. Untuk menambahkan informasi dari data frame, ini keterangan seperti sawah irigasi. Ini kita lakukan copy dulu, kita copy layarnya, kemudian kita pastikan pada new data frame. Maka akan tampak muncul itu sawah irigasi baru pada data frame baru. Nah, karena ini dia sifatnya untuk menunjukkan lokasi suatu daerah yang kita petakan, biasanya ini berukuran kecil, ya seperti ini. Di sini saya akan coba jalan. Sini tampak pada insert peta. Ini untuk sawah irigasi kita buat warna merah biar kelihatan. Maka tampak pada insert peta lokasi daerah irigasi yang kita petakan. Dia hampir sama, kurang lebih seperti ini. Di sini juga bisa kita tambahkan informasi ini untuk lokasi yang dipetakan. Lagi edit simbol, kemudian pada separationnya, pada separation kita ubah menjadi 2. Ini kita copy, atau dapat kita duplikat, tekan Ctrl, kemudian saat kursornya berubah menjadi tanda tambah, muncul tanda tambah pada ikon kursor, kemudian lakukan penarikan, maka kotak arsiran warna merah akan terduplikat. Nah, ini akan kita gunakan untuk menyampaikan informasi lokasi yang dipetakan. Ini kita ubah ukurannya. Kemudian klik kanan, align vertical center. Oke.
tambah keterangan insert peta. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat insert peta. Selanjutnya kita akan membuat sumber keterangan dari sumber peta. Di sini kita duplikat, bisa kita lakukan duplikat, tekan seleksi insert peta, kemudian tekan kontrol, kemudian saat kursornya berubah menjadi tanda tambah, kemudian lakukan seret ataupun penarikan sehingga insert petanya akan terduplikat. Nah, ini cara yang digunakan jika kita malas menggunakan ataupun mengklik tools text. Di sini kita ubah sumber peta. Di sini kita buat sumber petanya latihan JIS dan dua latihan JIS. Ini untuk informasinya dapat kita sesuaikan dengan sumber peta yang ada ataupun sumber peta yang kita gunakan. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan judul peta, kemudian arah mata angin, skala, legenda, insert peta, dan sumber peta. Selanjutnya kita akan menambahkan grid dari sebuah peta ataupun info dari informasi dari garis lintang dan garis punjur pada sebuah peta. Itu dilakukan dengan cara mengklik data frame, kemudian klik kanan di properties. Pada data frame properties kita masuk pada grid, kemudian untuk menambahkan grid baru pilih new grid. Nah, di sini ada beberapa jenis grid yang dapat kita gunakan. Untuk saat ini kita gunakan pada pilihan yang pertama. Ini grid name-nya kita biarkan default. Nah, di sini juga ada stylenya, ada style yang berbentuk cross, ada yang menggunakan garis, yang nantinya grid itu berbentuk kotak-kotak. Nah, jika hanya menggunakan label saja bisa kita gunakan pilihan yang pertama. Namun untuk pada kesempatan kita gunakan pada pilihan yang ketiga. Ini kita gunakan untuk intervalnya itu degree, minute, dan second. Nah, untuk ukurannya dalam skala yang kecil atau di mana luasannya tidak terlalu besar, kita gunakan intervalnya itu pada second. Kita gunakan satuan 30 detik. Ini kita biarkan next, finish, free, kemudian oke. Nah, tampak muncul kotak-kotak baru yang kita namakan grid. Nah, grid ini jika kita perhatikan di sini ada intervalnya 99 derajat, 39 menit, 0 detik. Dan kemudian pada grid interval berikutnya 99, 39 menit,
39 menit dan 30 detik. Artinya kan interval green ini adalah 30 detik. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat konfigurasi gridnya. Ini kita buat gridnya berwarna biru dengan cara kita klik atau kita pilih data frame, kemudian properties, kemudian pada reticle ini kita pilih, kemudian pilih properties. Nah, di sini kita masuk pada label. Label ini adalah keterangan teks. Di sini kita bisa buat untuk size-nya. Ini dia size-nya. Kemudian ketebalan. Kemudian label offset itu pun jarak. Kemudian untuk vertical labelnya, ini dia vertical. Kita buat dia pilihan left dan right. Ini coba kita buat fontnya itu bold, tebal. Kita apply dulu, oke, kemudian kita apply. Nah, bukan muncul dia perbedaannya. Selanjutnya kita akan ubah warna gridnya. Itu pada line, kemudian pada simbol kita ubah menjadi warna biru. Maka gridnya akan berubah menjadi warna biru. Nah, di sini juga ada untuk display properties, bisa kita ganti. Nah, jika kita tidak ingin menggunakan gridnya, dapat gunakan do not show line or tick. Oke, selanjutnya kita sudah berhasil membuat grid. Oke, di sini kita akan coba menambahkan informasi. Ya, pada nomor bangunan kita akan munculkan labelnya. Untuk masing-masing bangunan nanti akan kita beri label nomor bangunan. Kita klik kanan dulu, properties. Kemudian pada label, ini kita centang label Victor in Desire. Kemudian kita gunakan nomor bangunan. Di apply, maka label untuk setiap bangunan akan muncul. Nah, di sini bisa kita lakukan konfigurasi. Nah, jika sudah, pilih OK. Selanjutnya kita coba perhatikan lagi. Ya. Nah, jika kita ingin menambahkan keterangan pada peta, kita juga bisa menambahkan informasi.
Ini untuk major division text-nya, ini dia. Kita buat ini terlalu panjang, kita buat trig size-nya menjadi 2. Ya, dan properties lagi. Untuk labelnya label offsetnya kita gunakan 4. Ini dia. Selanjutnya untuk melakukan konfigurasi penglayoutan peta pada layout view, langkah-langkah dan cara-caranya kurang lebih seperti ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan informasi terkait dengan logo perusahaan ataupun instansi yang tempat kita kerja, ataupun logo ataupun instansi yang kita gunakan, itu bisa kita dapat masukkan ke dalam picture. Ya, sebagai contoh, karena saya belum menyediakan logo, di sini akan saya buatkan sembarang gambar yang kita anggap menjadi sebuah logo. Ini saya pindahkan ke sini dulu. Tadi untuk menambahkan logonya, insert, kemudian pilih picture. Ini dia logonya, dan open. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan logo dari instansi ataupun dinas tempat Bapak dan Ibu berada, tinggal menggunakan menu insert, kemudian memilih insert picture. Seperti ini. Kemudian menambahkan keterangan dari dinas ataupun instansi Bapak dan Ibu berada.
itu tadi jika kita ingin menambahkan logo dari sebuah dinas ataupun sebuah perusahaan yang kita tempati. Selanjutnya, jika kita sudah berhasil membuat layout peta, maka selanjutnya kita akan melakukan ekspor peta ke dalam bentuk JPEG maupun ke dalam bentuk PDF. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara ini kita save dulu. Kita save as. Oke. Kemudian kita pilih export map. Kemudian kita cari lokasi penyimpanannya. Nah, kemudian untuk save as tipenya kita gunakan ke JPEG. Dan untuk di sini ada beberapa konfigurasi, itu general dan format. Di sini kita gunakan resolusi 100. Jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan resolusi lebih tinggi, itu lebih baik. Namun itu akan membuat ukuran dari peta yang kita ekspor juga akan semakin besar. Nah, di sini saya akan coba buat 300 dp, resolusinya 300. Kemudian save. Oke, tunggu beberapa saat hingga proses ekspornya selesai. Nah, untuk melihatnya kita coba buka. Nah, ini dia latihan membuat layout peta. Ya, maka di sini kita telah berhasil mengekspor peta ke dalam bentuk JPEG. Nah, di sini terlihat lebih jelas. Nah, di sini tadi kita buat 300 dpi. Nah, selanjutnya kita akan coba ekspor peta. Dia sama, namun menggunakan resolusi yang lebih rendah. Kita gunakan resolusi 50. Nah, untuk segi ukuran, ukuran dari peta JPEG yang telah kita ekspor itu berukuran 160 KB dengan resolusi 50 dpi, dan untuk layout peta dengan resolusi 300 dpi memiliki ukuran 1,77 MB. Kita akan melihat bagaimana kualitas petanya, dan untuk kualitas petanya ini sedikit blur. Ini informasinya tidak jelas, maka akan terlihat perbedaan antara jenis peta yang berbeda resolusinya. Selanjutnya kita akan coba mengekspor peta ke format PDF. Untuk save as tipenya kita gunakan PDF. Dan untuk resolusinya kita gunakan 300, sama seperti yang saat mengekspor ke dalam bentuk ke JPEG. Ini
Ini dengan menggunakan ekstensi PDF dengan resolusi 300 dpi. Kita lakukan preview. Jika kita bandingkan untuk jenis tipe yang kita gunakan untuk JPEG dengan resolusi 300 dpi, dia memiliki ukuran size ataupun ukuran file sebesar 1,77 MB, sedangkan untuk jenis tipe peta dengan ekspor ke PDF itu memiliki ukuran size 205. Dan di sini bisa kita nyatakan bahwasanya ukuran untuk mengekspor ke PDF itu lebih kecil ketimbang kita mengekspor peta ke dalam bentuk JPEG. Oke, sampai saat ini kita sudah berhasil membuat layout peta, kemudian membuat komponen-komponen yang ada dalam peta, baik itu judul peta, kemudian arah mata angin, skala peta, legenda, kemudian insert peta, sumber peta, grid, dan menginput logo dinas ataupun instansi. Dan kemudian juga kita telah berhasil melakukan ekspor peta ke dalam bentuk JPEG dan ke dalam bentuk PDF. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.